Halo teman-teman yang baru gabung, kita baru masuk nih ya. Baru banget kita mulai nih, baru aja dipencet nih. Jadi selamat ya yang baru join. Semoga betah ya dan bertahan sampai akhir ya. Dan biasakan kalau nonton record, biasakan nonton kelas Pak Ci sampai akhir ya. Oke. Selamatkan catatan sir, please. Maksudnya gimana tuh? Terus nih buat yang baru join gimana? Masih banyak recordnya, 60 lebih. Wah, waduh. Ini bersabar aja gitu, ini bersabar aja. Pertama sih, kalau saran gua untuk yang pertama yang buat yang baru join, berarti kan banyak nih yang harus dikejar kan ya. Kalian coba, gue juga bingung sih karena udah banyak banget ya kelasnya yang ketinggalan ya. Coba kalau misalkan gitu, kalian ikutin kelas aja dulu, ikutin kelas yang lagi berjalan gitu. Nanti itu bisa, kalau gue sih dulu ketika gue nonton record, gue bukan berarti nonton record tuh ditonton gitu, Ken. Enggak, anjir, itu bukan nonton record namanya. Nonton record tuh maksudnya kayak kita cari poin-poinnya yang penting apa nih yang harus kita tahu nih. Gitu. Jadi kalau misalkan nonton recordnya kalian satu kali kecepatan ya, itu juga kurang akhirnya. Bukan kurang sih, waktu kalian bakal sama habisnya. Sebenarnya kan kalau misalkan nanti kalian nonton record, kalian bisa pakai dua kali gitu di Zoom-nya, di YouTube-nya ya. Biar kalian bisa sehari itu maksimal bisa tiga lah dengan kecepatan gitu. Apalagi nonton recordnya Sardinan, gue skip mulu baik Anda. Biasakan ya nyikip kelas kita ya. Gak apa-apa sih, banyakin skip aja ke poin pentingnya aja, itu penting juga. Karena kan sebenarnya perbedaan record sama kelas tuh sebenarnya apa? Vibe-nya sama keaktifannya gitu. Kalau misalkan kalian kelas ya, kalian bisa mendapatkan vibe-nya gitu. Kalian bisa sambil nyatet materi atau materi yang berkaitan, itu juga berguna gitu. Kalau misalkan jangan sih pelajaran sihir, betul. Kalau misalkan kalian nyatet sambil masak, itu kurang ya, gitu. Ada apa nih rame-rame baru habis sholat. Ini nih contoh orang yang em, ini ya, takabur ya, yang nyatain buat, iya betul, mending nonton penyataraan dulu nih buat logika sama matematika. Ya betul, Ria. Ya kalau gak record gak bisa belajar sama interaksi sama kalian jadi berasa kurang kan, ketik kurang guys. Kalau misalkan gak nonton live gitu ya. Kurang bro kalau misalkan gak nonton itu secara langsung. Karena dulu gue kan borjuis ya, set. Gue dulu kan borjuis ya. Gue dulu borjuis gitu maksudnya. Jadi waktu itu gue ikut kelas. Kalau misalkan kelas itu emang gue butuh vibe-nya gitu. Misalnya bahasa Indonesia gitu ya. Jadi abis itu kalau misalkan kelasnya ya kelas-kelas yang udah gue cari tahu dan udah gue ketahui misalkan PBM PPU misalkan ya. Materi itu udah gue kuasai, bener-bener gue kuasai. Kalau misalkan lu tanya 100 pertanyaan gue bisa jawab gitu. Nah itu baru gue gak nonton recordnya. Nah tapi kalau misalkan materi itu bener-bener gak bisa gua ini ya gak bisa sedinan kurusan gak sih? Wah, gue di distract nih. Kalau misalkan kalian gak bisa mempunyai pemikiran sama kayak gue tadi, ya jangan melakukan hal yang sama, nyekip kelas atau record ya jangan itu. Semangat sir, PPUI naik KRL semoga lancar kuliahnya sir. Pasti capek banget ya. Aduh, capek banget lagi guys. Aduh, gimana ya? Aduh, gue capek banget nih. Gue udah kebal bro. Belajar apa kita sir? Aduh, ini lihat nama gue nih. Oke ya, semangat terus ya. Semangat gue selalu orang selalu semangat ya. Kemarin Roco, Romo ngangkul ser kecil banget. Emang gue yang kurus anjir. Gue waktu itu udah menyentuh 58 kilo dan gue merasa kayak OTW beyond combat kan. Set, 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 set gitu. Pas habis itu masuk ya, masuk lagi ke UI gitu. Gue langsung berat badan gue jadi 52. Mending gue pindah ke deket Mars menarik nih. Sekarang berat badan gue 53 bro, kurus banget. Tinggi tinggi ya, kalau tinggi gue 175 gitu. Kalau Pak Ci Imam itu tingginya 185. Ya tumbuh kiris ya. Waktu itu gue udah makan terus kan 58 kilo itu udah turunnya gue udah 6 kilo kan. Gara-gara di itu jalan setiap hari itu lebih dari 5.000 langkah gue. Pada tinggi-tinggi makan apaan, Sir? Makan makan makanan makan hati ya.
Gue kan pebasket bro, pebasket handal nih. Janganlah gak enak gue nih. Oke ya, udah cukup ya gimmicknya ya. Oke, kita coba langsung masuk ke materinya nih. Oh iya, gue mau bilang nih buat yang udah masuk di house 4 house itu, gue akan melakukan kick-kickan nih ya buat mereka yang nggak pernah ngerjain tugas. Nanti diganti sama mereka yang udah masuk tapi belum masuk GCR. Ntar gue kick pokoknya. Jadi kalau misalkan ada nih yang, "Sir, aku minta maaf, Sir." Gak ada, cukup, 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 gak ada minta maaf. Karena gue udah ngasih, kalau misalkan kalian terhambat sama buat fokus sama English First, gue udah ngasih saran, gue udah ngasih skema untuk belajar ngerjain gitu. Nah sekarang pertanyaannya apa lagi yang menghambat kalian gitu kan? Jadi ya udah, gue akan mulai kikikan ya, karena banyak banget yang belum masuk GCR ya, ataupun belum masuk kelas house itu. Jadi oke, ntar ya, gue coba masuk dulu nih. Banyak banget yang belum masuk, tapi mereka tuh udah pengen ngerjain gitu. Jadi ya daripada teman-teman yang progresnya masih banyak kok ininya ya banyak ketinggalannya, mending gue kasih ke yang udah ready gitu. Soalnya apa? Gue gak mau kalian terbebani juga gitu. Jadi siap-siap aja nih. Karena kemarin catatannya hilang ya. Duh, ini kenapa lagi? Nah, karena kemarin catatannya hilang, akhirnya gue memutuskan untuk beli Good Notes Premium ya. Alamak, habis uang aku. Oke, aku belum gabung. Yang belum gabung nanti nunggu info lagi ya. Oke, hari ini bahas apa, Sir? 500.000 ya, Sir? Nggak tahu ya gue. Pencet-pencet aja kemarin. Oke, kita akan bahas adverb ya. Nah, kita akan bahas adverb. Tugasnya yang habit bukan. Nah, nanti kalian coba untuk buat yang ini ya, buat yang udah ngerjain itu. Kalian lihat dulu nih, jangan cuma ngejar poin doang gitu. Gue maunya kalian tuh habit lancar, wizarding quest lancar, semuanya lancar. Wah, mantep itu. Nanti kalian tinggal satu-satu aja. BTW di sini ada ini gak? Ada yang udah ngerjain tryout gak? Belum, belum, belum ya udah, nggak apa-apa. Oke ya, yang udah coba soal bahasa Inggrisnya gampang nggak? Gampang kan ya? Gampang tuh. Ya wes. Mungkin ada kunci jawaban yang agak agak kurang ya. Ntar gue perbaiki. Oke, sip. Kita mulai lagi langsung aja nih ke pembahasan hari ini. Itu tentang apa? Tentang adverb ya. Oke. Di sini ada tamu nih dari dari Kalimantan. Hmm. Oke, hampir aja iPad gue jatuh. Ser, mana temennya yang Korea? Tahu ya, kita udah mulai renggang gitu persahabatan kita di kampus gitu kan. Gara-gara gue waktu itu gak masuk 2 minggu kan. Jadi dia udah punya teman baru guys. Jadi teman gue cuma Nesi. Sedih bet sedih. Tapi gue udah punya teman orang Indonesia sekarang. Bukan second choice bro. Sir, Wizarding Quest tuh apa sih? Quest yang ada di Gecer gue. Oke. Kayak nantilah gue bisa mendekati mereka lagi gitu kan. Gue kan punya teknik genjutsu. Kita kan bahas adverb ya. Ntar ya. Biar kita makin mantap nih, gue matiin kolom chat dulu ya. Oke, adverb. What is adverb? Itu kan pertanyaannya. Jadi adverb itu mungkin kalau kemarin kita bahas adjective, adjective itu adalah word that modify noun. Tapi kalau misalkan adverb, word that modify everything except noun. Jadi adverb itu memodifikasi semua hal kecuali apa? Kecuali
noun gitu. Jadi semua semua kategori kata kemungkinan besar itu bisa dimodifikasi oleh adverb kecuali noun. Karena noun itu lebih cocok untuk dimodifikasi oleh adjektif gitu. Ini lebih cocok dimodifikasi oleh adjektif. Oke. Nah, macam-macam adverb tuh apa aja sih gitu kan? Coba misalkan adverb ada apa aja nih menurut kalian? Bentuknya aja ya, jangan kayak klasifikasinya. Coba ada apa aja? Adverb yang kalian ketahui. Adverb of time. Contohnya. Gimana nih? Misalkan apa quickly, often, very, ya, loudly, quietly, very, really, perfectly, happily, seldom, every, yesterday. Ya, betul ya. Semuanya kalian tahu nih rupanya nih. Pasti ada yang ngajarin nih sebelumnya nih. Atau kita. Nah, kalau gitu kalau udah kita tahu nih macam-macam adverb ya. Misalkan ada misalkan ada quickly, quickly gitu. Terus misalkan ada apa lagi? Happily gitu. Terus ada apa lagi? Misalkan tadi ada beautifully ya. Ini sengaja kok tulisannya dimiring-miringin biar estetik. Jadi gak usah khawatir, gue tahu kok. Gue megang iPadnya sambil miring-miring juga soalnya. Beautifully. Nah, dari macam-macam adverb tiga ini, misalkan nih adverb tiga yang ada di sini nih, kebanyakan adverb itu berasal dari apa? Dari adjektif gitu. Dari adjektif yang ditambahin dengan apa? Ly. Misalkan quick gitu kan. Quick ini adjektif. Adjektif. Happily misalkan. Ini kan dari kata happy ya. Happy itu kan adjektif nih. Adjektif juga. Adjektif. Terus ada beautifully itu. Ini gue repot sendiri nih miring-miring. Ini adjektif plus ly juga. Ini juga sama ya. Ini dari kata beautiful yang merupakan adjektif plus ly. Nah, di sini beautiful itu adjektif gitu ya. Kebanyakan adverb itu biasanya ditambahkan ly gitu. Bukan normalnya, seringnya yang kita lihat adverb itu biasanya berasal dari kata kerja, sorry, dari kata sifat yang ditambahkan ly. Tapi kalian perlu note nih, perlu kasih note di sini nih. Misalkan ya sini. Note. Tidak semua plus ly itu adverb, atau tidak semua yang plus y gitu. Itu adverb. Tuh, misalkan yang ly apa? Misalkan holy ya, holy. Holy itu kan suci kan ya. Kata sifat. Sedangkan kalau adverb misalkan yang ada akhirannya y-nya apa nih? Em, lonely misalkan ya, lonely. Lonely. Oh, ini berakhiran ly juga nih.
Itu yang berakhiran ly aja ya biar gak bingung nih. Makan, lonely. Jadi gak semua yang ada ly-nya itu adverb. Karena lonely itu bukan adverb. Lonely itu apa berarti? Lonely itu adjective. Gitu. Jadi gak semua yang ada ly-nya itu merupakan adverb. Tapi cara membentuk adverb salah satunya dengan apa? Menambahkan ly di kata kelas kata adjective gitu. Ini dipahami nih. Oke. Sampai sini paham? Kalau paham ketik paham Kak game. Paham belum nih? Paham Kak game? Oke. Paham, paham, paham. Oke ya, sip ya. Nah, kita lanjut ke alone itu noun ya. Alone, sendiri. Berarti sendiri. Sendiri itu bisa jadi adjektif, bisa jadi noun, bisa. Ingat ya, karena dalam kelas kata bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu gak semuanya itu punya satu klasifikasi kata. Ada yang punya kedua klasifikasi kata. Itu misalkan quick, quick itu bisa jadi adjektif, bisa jadi noun juga, tergantung gitu. Sir, tulisannya udah bagus. Males jago. Oke ya. Cara bedain adverb sama adjektif gimana? Cara bedanya gampang sebenarnya ya. Kalau misalkan adjektif, ingat dari definisi nih, gue selalu ngasih definisi kan di awal nih. Jadi kalau misalkan yang dimodifikasi itu noun, berarti kita pakai adjektif. Tapi kalau misalkan yang dimodifikasi itu verb, berarti kita apa? Yang menggunakan apa? Ya menggunakan adverb gitu. Woi, inilah ya pokoknya ya, adverb nih. Gitu. Sederhananya gitu. Noun adalah kunci. Sip. Oke ya, aku matiin lagi. Lanjut. Nah, kita akan masuk ke, wah ini terlalu kecil nih. Sip. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, adverb itu bisa menjawab beberapa pertanyaan gitu dalam 5W1H ya. Misalkan how, why, when, and where. Jadi kalau misalkan kita nanya nih, bagaimana verb itu dilakukan, kita menggunakan how. Berarti misalkan nih, how. Oh, dia berlari dengan cepat gitu. Dia kan menjawab bagaimana dia berlari. Jadi how itu digunakan untuk mempertanyakan verbnya itu dilakukan seperti apa. Tapi kalau misalkan why, gimana gimana verb itu performs gitu misalkan. Gimana why? Kenapa verb itu perform gitu? Karena bla 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 bla. Nah, ini dibagi lagi nih menjadi klasifikasi adverb yang berbagai macam itu. Misalkan when, di mana gitu. Di mana terjadi action ini, when. Berarti action ini terjadi di bla 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 bla. Oh, sorry, ini when ya. When kapan berarti ya? Kapan terjadi action ini? Kapan terjadinya? Tuh, itu berarti menjawab kata when. Where juga sama. Di mana gitu? Di mana terjadi action ini? Where this action performs gitu. Jadi bisa menjawab dari empat hal ini. Kalau what mungkin itu gak cocok ya di sini. Kenapa? Karena itu what itu menanyakan apa. Biasanya kalau menanyakan apa itu berkaitan sama subjek yang biasanya direpresentasikan sama noun atau pronoun. Jadi adverb itu lebih cocok menjawab dengan ini. Misalkan kita kasih contoh nih. How ya. Misalkan di sini kita pakai um, he reads. Ntar nih, tulisan gue jelek nih. He reads quickly. Tuh. Jadi ini menjawab, misalkan kita ditanya gitu ya, bagaimana dia membaca? He reads quickly. Dia membaca dengan cepat gitu. Jadi menjawab pertanyaan tentang how.
Terus yang kedua, why. Misalkan, she reads because it is important. Kan gitu misalkan. She reads because it is important. Jadi kenapa dia membaca? Dia membaca karena itu penting gitu. Oh, untuk. Nah, terus when gitu kan. Misalkan he reads in his room. Nah, ini menjawab nih. Oh, sorry, ini salah ya. Ini supposed to be here. Ini tanya kapan? When he reads gitu misalkan nih. He reads eh ya bentar. He reads hmm jangan pakai reads ya kalau ini. Cekin aja. Tapi kalau ini menunjukkan em, kapan ya? Iya bisa sih. Jadi kapan dia membaca? Dia membaca setiap hari gitu. Tuh jawab juga ya. Nah, terus yang where nih misalkan. Misalkan ditanya nih, di mana dia membaca? She reads in his room. Ini cewek ya, kita pakai her. She reads in her room. Nah, itu menjawab pertanyaan tentang where. Jadi, misalkan how, yang ditanya misalkan tadi ya, how. How he reads quickly. Berarti ini adverbnya, quickly-nya, dengan cepat. Misalkan why she reads because it is important. Jadi yang jadi adverb yang mana? Ini ya, because-nya. Jadi yang dimaksud memodifikasi itu memodifikasi makna dari ini nih. Ini memodifikasi ini juga. Terus when he reads every day. Berarti ini jadi adverbnya. Memodifikasi kata read. Sama ya. She reads in her room. Sama ini. Ini jadi adverbnya juga. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya benar ya keterangan. Dengan cepat, dengan menggunakan ini, bla bla bla. Banyak sekali ya contohnya ya. Nah, klasifikasi-klasifikasi yang ada di sini, itu nanti bisa dibagi lagi menjadi beberapa pembagian adverb ya. Gitu. Tapi untuk ini kalian paham belum nih? Udah paham belum? Intinya tuh kalau misalkan adverb pasti ada verb yang dimodifikasi. Tapi nanti kita juga belajar bahwa adverb itu bukan cuma memodifikasi kata kerja aja. Karena adverb itu bisa memodifikasi banyak hal kecuali noun aja. Kenapa adverbnya because? Ya ini nanti masuk ke adverb of cause. Tuh. Keterangan penyebab. Itu ya. Iya, betul. Jadi adverb itu mana? Gak cuman di satu kata ya. Iya, betul. Jadi adverb itu bisa berupa phrase. Ingat ya, kita itu membahas adverb gitu. Yang mungkin kalian pikirkan sekarang itu mungkin keterangan gitu ya. Keterangan tempat, bla 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 dalam bahasa Indonesia. Coba dibedain dulu. Yang di why apa yang dimodifikasi, Sir? Yang di why? Ya, yang modifikasi reads-nya. Dia kenapa membaca? Ya, dia membaca karena itu penting. Gitu. Oke ya. Sir, kenapa pakai S? Ini bahasanya di agreement ya. Waktu itu udah gue bahas di video ke 6 ya, pertemuan ke-6 tentang agreement. Nanti coba di tonton ulang aja gitu ya. Berarti adverb itu keterangan ya, betul. Bukan hanya kata ya, tapi bisa kelompok kata juga.
Kenapa pakai s? Sederhananya sih gampang. Kalau misalkan subjeknya itu singular, berarti kita pakai s. Kalau subjeknya jamak, berarti tidak usah pakai s. Gitu. Oke ya, next ya. Yang where mana adverbnya, sir? Ini ya, in her room. Gitu. Oke, dan next, kalau gitu. Nah, tadi kan gue udah bilang nih, adverb itu bukan hanya memodifikasi noun ya. Tapi adverb juga bisa memodifikasi salah satu dari ketiganya. Yang pertama itu ada adverb. Yang kedua ada adjektif, dan yang satu lagi ada adverb sendiri. Misalkan kayak gimana nih? Misalkan di sini, menurut kalian nih apa nih? Kegiatan adverb apa yang dilakukan sama bapak-bapak ini nih? Lari kan ya, lari. Lari gitu. Lari. Run ya. Terus kita mau buat ini jadi kalimat gitu. Apa nih kalimat yang cocok nih buat dia nih? Ya udah, he runs saja ya. He runs gitu. Oke ya. Nah, abis itu kita tuh mau nambahin adverb di sini. Jadi kalau misalkan kita mau nambahin adverb, berarti apa nih yang dimodifikasi dari antara dua kata ini? Runs ya. Oke. Nah, kita bisa memodifikasi ini dengan apa? Every morning bisa, quickly bisa, slowly bisa, at 2 p.m. bisa. Oke, everyday bisa ya. Ya, misalkan kita pakai quickly. Jadi, he runs quickly, dia berlari dengan cepat gitu. Berarti yang dimodifikasi apa di sini? Yang dimodifikasi adalah verbnya. Oke. Nah, kalau di sini misalkan nih, kalau dia nih apa nih? Adjektif apa yang bisa menggambarkan um, woman ini nih? Smile. Adjektif ya. Happy. Oke, happy ya. Kita pakai aja deh. She is happy. Menurut kalian apa nih? Ya, boleh beautiful, boleh. Ya udah, ntar dulu ya, ganti-gantian nih, Ci. Nah, menurut kalian di sini kita tuh bisa memodifikasi apa gitu? Adjektif yang bisa dimodifikasi. Ingat, adjektif ya, bukan si-nya yang dia bilang. Happy, happy mau dijadiin gimana nih? Apa nih? Very happy ya. Oke, she is very happy. Jadi yang dimodifikasi apa? Yang dimodifikasi adjektif gitu. Jadi ini tuh mengubah tingkatannya dari yang, anggaplah kalian misalkan pernah lihat meme muka troll yang tapi abis itu ada tingkatan-tingkatannya gitu kan ya. Meme troll yang apa sih, yang kayak monster apa sih, kayak gimana ya? Ketawa senyum biasa aja, terus senyumnya makin jahat, makin jahat, makin jahat gitu. Ya, itu troll joker-joker gitu. Freaking happy, extremely happy, bla bla bla. Terus gitulah pokoknya. Nah, ini ya. Jadi ini udah berubah nih tingkatannya nih. Jadi sangat happy gitu ya. Coba ada gak nih yang ini yang punya fotonya gitu. Yang muka-muka troll itu, guys. Apa ya? Yang troll-troll tuh senyum gitu. Bukan, aduh. Yang troll face tapi coba. Growtopia, gua mah udah tamat Growtopia. Yang hitam putih ya betul, yang senyuman-senyuman jahat gitu. Yang muka-muka Bapak Incredible juga bisa. Ya, kayak gitu ya. Nih, Bapak yang ngirim. Nah, betul nih. Ini kan mantep nih. Mukanya jadi, kita matiin dulu nih komennya nih. Nah, ini ya yang dikirim Rizal ya. Nih. Kayak gini ya, itu extremely happy ya. Jadi ini memodifikasi kata happy gitu sebagai adjektif ya. Oke. Nah, jadi yang dimodifikasi adjektifnya di sini. Oke. Nah, ada lagi yaitu adverb itu memodifikasi adverb itu sendiri gitu. Misalkan di sini apa nih?
Ini menggambarkan apa nih? Menggambarkan apa nih? Gambar yang ketiga nih, menggambarkan apa nih? Kita udah cukup ya menggambar dengan tangan gua gitu yang sangat sangat talented ini. Run ya, dia menggambarkan run ya. Kita pakai abang-abang yang tadi deh gitu. He runs. Kita pakai yang tadi ya. He runs quickly. Jadi kan di sini udah ada adverb nih, memodifikasi kata runs tadi gitu. Nah, kita itu bisa memodifikasi guys, memodifikasi adverbnya lagi. Gitu. Coba adverbnya tuh bisa dimodifikasi dengan cara apa aja nih misalkan. Okay, very quickly, very quickly. Ada lagi gak nih selain very gitu? Jangan mengubah ya, jangan mengubah. Nah, extremely quickly. Bisa. Tuh. Jadi itu namanya intensifier ya. Jadi very, terus extremely, terus apa lagi? Perfectly misalkan. Itu mengubah tingkatannya gitu. Mungkin perfectly enggak ya. Manner masih. Nah, kalau yang dua ini tuh udah mengubah tingkatnya kayak very beautiful, extremely beautiful. Itu kayak udah cakep bet cakep gitu ya pokoknya ya. Cakep bet cakep lah gitu pokoknya kalau misalkan beautiful. Misalkan dangerous ya, dangerous ya. Um, dangerous, extremely dangerous. Tapi itu kan adjective ya. Dangerously, extremely dangerously. Agak kurang sih. Tapi yang lebih cocok sih quick, very quickly. Biasanya tuh kalau ada ly, adverb yang digunakan tuh jangan pakai ly juga, tapi pakai very ya. Anggaplah saya pakai very dulu deh. Siapa yang nama bapaknya Ferry guys? Maaf ya Bang Ferry ya. Maaf guys, tadi ambil minum. Ini adverb modifikasi adverb kah? Iya, bapakku. Mantap. Sip. Maaf ya Bang Ferry ya. Jadi di sini kita bisa modifikasi quickly dengan very. He runs very quickly. Ini yang namanya adverb memodifikasi adverb gitu. Nah, adverb kan ada banyak nih jenis-jenis. Oke, sebelum itu paham gak nih sampai sini nih adverb adjective yang dimodifikasi gitu. Paham ya? Paham Li, oke. Lapar sih, LC boleh sambil makan nggak? Gak ada yang ngelarang sih. By the way, gue juga lapar. Bisa kali gojek-gojek tipis. Oke ya, sip. Sekarang lagi musim hujan ya. Kalian di sana musim hujan nggak guys? Hujan ya. Siapa yang lagi nonton record sambil main hujan adik-adik? Wah dulu sih gue pas masih kecil ya. Suka banget itu main hujan itu. Bros bisa menangis dalam hujan itu kan. Biar kayak keren banget gitu kan itu. Dulu gue tuh kalau ke kampus, ke sekolah ya pas SMA ya. Pokoknya kalau gue hujan-hujan itu kayak merasa keren banget jadi main karakter gitu. Diliatin orang-orang gitu kan. Kayak wah ada Dinan, keren banget, keren banget. Oh Kak Dinan. Set, itu mah udah. Oke lah, ya deh gak apa-apa santai aja kalau mau nyapa. Aduh gitu kan biasanya kan. Beneran bro. Coba, gue dulu SMA itu famous lumayan. Famous kefamousan itu tingkatannya mungkin di angkatan gue, famous gue itu 90% gitu. Hampir semua angkatan tuh tahu gue gitu kan. Beneran bro, bener ya, extremely famous nih, bener 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 bener. Kita belajar adjektif nih. Jadi Dinan is extremely famous gitu. Jadi ini memodifikasi ini ya, famous ya, adjektif ya, gitu. Kan karena beneran bro, gue dulu itu kan ketua MBK kan. Jadi kayak, wah Kak Dina ya, gitu. Jadi kayak ya wajar lah gitu kan. Apalagi kalau abis hujan-hujanan gitu kan. Buset. Naik, oh ya geng motor ya dulu gue dan geng motor. Gue naik CBR dulu ya. Ngabers dulu kan. Meskipun udah kecelakaan 2 kali ya. Beneran bro, gue dulu tuh kecelakaan 2 kali.
Panglima tempur, betul. Jaketnya Dilan, betul. Pakai jaket Dilan. Mana ya? Gue punya fotonya sih. Jadi gue dulu tuh orangnya tuh ya begitulah. Em, Kalau kalian baru nakal, gue udah keluar dari air ya teman-teman ya. Apa sih? Apa sih quotes-nya gak tak patut, tak patut. Mana ya? Wah, ini bro nih. Keren banget bro. Tuh, gitu ya. Jadi biasa lah gitu. Jadi kita bisa belajar juga nih extremely famous ya gue dulu tuh. Di kalimat he runs very quickly berarti yang jadi adverbnya very kasar. Yang jadi adverbnya berarti quickly. Cuma em, dua-duanya itu memodifikasi gitu. Adverb memodifikasi adverb. Jadi keduanya sama-sama adverb gitu. Oke ya. Nah, kita sebelum kuisnya santai dulu nih. Sebelum adverb kita santai dulu nih. Kita ada hal lain yang mau dibahas. Yaitu ada macam-macam adverb of manner ya. Coba S-nya masih. Coba teman-teman, ada gak nih teman-teman yang mau ngejelasin kenapa ada S, kenapa gak ada S gitu? Ada yang mau ngejelasin gak nih adik-adik nih? Oke, Ravenclaw. Jadi Atira sendiri nih. Oke. Oke, ini suara aku kedengeran nggak? Waduh, gak kedengeran nih. Bohong. Ah, males. Kedengeran kan ini Kedengeran. soalnya pakai pakai atau pakai headset. Kedengeran kan? Aman. Oke, oke. Jadi kenapa pakai S itu? Karena dari materi agreement, ntar aku buka dulu. Mantap. Wait. Agreement. Agreement itu eh, situasi, fenomena saat suatu kata itu berubah bentuk untuk apa ya? Setuju sama eh, verb, ya gak sih? Betul. Tuh. Jadi itu adalah kejadian ketika dua kata subjek dan predikatnya berselaras atau berharmoni. Si S itu ada kalau subjeknya singular atau sendiri. Tapi kalau subjeknya plural, nggak ada S. That is all. Oke. Betul ya. Jadi intinya kayak gitu. Mantap nih. Gak mau memperkenalkan gak ada urusan lah Saya gak usah. Tira dari Ravenclaw. Kemarin saya udah kenalin diri tapi nggak ditambahin poin. Parah. Emang iya ya. Iya, di Ya udahlah, kita kasih parah. 100 poin ya. Tolong Rahmi Asik, sebagai asisten saya ya. asik, Tolong catat. asik, Sip. asik. Oke. Jadi intinya kayak gitu ya adik-adik ya. Kalau misalkan ada S, kalian nggak perlu bingung gitu. Jadi kalau misalkan subjeknya singular gitu ya. Ini sederhana aja nih. Kalau misalkan subjeknya tuh, ini juga dibahas di pronoun gitu ya. Pronoun udah ada di materi yang kemarin ya. Misalkan di third person singular. Itu kan ada she, he, it. Ini singular kan. Kalau yang third person singular itu harus pakai apa? Harus pakai S. Kalau misalkan membuat simple present. Misalkan she walk. Nah ini gak boleh she walk. Harus plus S. Karena subjeknya di sini singular. Nah kalau misalkan second person sama first person singular. Ya kan ini I sama you. Nah kalau I dan you ini kan first person juga nih. Singular juga nih, tapi mereka tuh tidak pakai s gitu. I walk, you walk. Jadi yang menggunakan s itu hanya third person singular aja gitu. Kenapa miring-miring gitu sih? Ya, namanya juga hidup ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di Universitas Indonesia. Oke. D, kalau D itu kan bukan singular. Kalau D apa namanya? D itu kan plural berarti. Kalau plural berarti udah pasti gak pakai S gitu. Aman gak nih? Paham gak? Udah paham belum?
Sip, kalau gitu. Nanti coba recall materi pronoun aja ya, kalau misalkan bahas agreement tuh. Udah, semuanya udah gue jelasin kok. Ini kenapa ngulang? Karena kan kalian ada placement test. Emang kalian mau gue biarin ngerjain kalimat terus poinnya jeblok gitu? Kasian juga kita. Jadi ya udah santai dulu. Sir, kenapa diulang lagi, Sir? Anda kemarin 70% itu gak lolos. Yang UTS hari pertama itu. Jadi ya udah jangan terburu-buru. Tuh, nanti kalau udah placement test juga gak perlu keburu-buru juga gitu. Kadang hafal, kadang mana apa nih? Salah ya, kadang humble yang bener ya humble, bukan humble ya. Yang si sama hi sama satu nama orang pakai s ya boleh pakai rumus-rumus gitu ya. Oke. Ada beberapa adverb ya. Yang pertama ada adverb of manner. Adverb of manner itu biasanya apa? Adverb of manner contohnya misalkan tadi, kayak gue sambil buka catatan juga nih. Oke, misalkan tadi apa? Quickly ya, quickly. Terus apa lagi? Waduh, harusnya di sini aja nih nulisnya nih. Ini siapa sih yang bikin PPT nih? Harusnya di sini aja nih. Nah, misalkan tadi apa? Quickly, terus beautifully. Apa lagi? Misalkan softly, apa lagi? Carefully. Biasanya adverb of manner tuh banyak yang ini ya. Adjective plus ly gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ini tuh penjelasan lebih detailnya tuh kayak gimana? Ada di um, ini ya, ada di spreadsheet gue yang udah gue kirim ya. Nanti ada di mana namanya? Ada di Google Drive ya buat yang belum tahu ada di mana. Gue udah bikin tabelnya gitu. Sir, kasih pengertiannya dong. Pengertiannya udah gue tulis di table yang udah gue buat kemarin. Biar gak panjang-panjang nih. Gue kasih contohnya aja. Ntar habis ini quizzes. Tuh, adverb of place misalkan apa? Adverb of place misalkan. Misalkan apa? Misalkan there. Waduh, jelek banget tulisan gue nih. There, terus apa? Nearly. Here. Banyak ya. Banyak banget kalau misalkan adverb of place. Pokoknya itu menunjukkan tentang letak. Jadi pertanyaannya kan tadi kan di mana action itu terjadi. Itu menunjukkan, itu ditunjukkan dengan jawaban ini. Gitu. Nah, adverb of time misalkan apa nih? Every day. Kalau every sih frekuensi ya. Misalkan kalau time apa nih? Time. Kalau time, ya today, yesterday, tomorrow, betul. Tonight, ya betul ya. Nah, kalau frekuensi itu yang menunjukkan seberapa sering gitu. Misalkan often ya. Terus apa lagi? Always gitu. Apa lagi? Ya, usually this way, but na. Oke, usually. Terus apa lagi nih? Um, Never, ya betul. Pokoknya yang menunjukkan apa? Menunjukkan frekuensi gitu. Nah, kalau adverb of cause itu biasanya tuh because gitu. Duh, kenapa below ya? Apalagi selain because, coba. But, but itu bukan ini ya, bukan menandakan pertentangan.
gitu. Therefore, oleh karena itu bisa, due to bisa. Oke, banyak ya. Coba kalian cari aja gitu. Gua agak takut nih nulis due to. Due to itu bener gak ya? Due to. Sebab bisa sih harusnya sih. Oke, adverb degree. Karena yang lebih aman tuh ini sih, because. Karena kenapa itu terjadi? It happened because, it happened due to. Itu bisa sih kayaknya. Iya benar bisa. Nah, kalau misalkan adverb of degree itu menunjukkan tingkatan ya. Tingkatan tuh kayak gimana misalkan tadi ya. Coba kirim lagi nih Rizal. Coba emot senyum raksasa tadi. Coba. Mana tuh tadi? Nah, nih bener ya yang dikirim Rizal ya. Itu. Nah, itu kan bisa. Itu bisa dia sebagai aduh, jantung gua nih. Ini bisa disebut juga sebagai apa? Intensifier. Gitu. Misalkan apa? Very. Pokoknya menunjukkan tingkatan ya. Extremely. Apa lagi misalkan? Completely. Completely itu dengan completely. Belum sih, belum degree sih. Emang degree ya completely ya? Mostly itu kebanyakan. Mostly itu berarti masih masuk ke frekuensi. Absolutely beautiful. Ya betul, absolutely. Absolutely. Tuh. Jadi ini ya, macam-macam dari adverb yang udah dibagi tadi. Enough masuk geser. You are enough, beautiful enough. Enough cukup degree ya, bisa. Enough. Ini banyak banget ya sebenarnya. Jadi kalian nggak terlalu jangan fokus ke sini dulu nih. Karena jangan difokuskan sama satu katanya. Karena dalam bahasa Inggris ini bisa aja nih punya makna sebagai adjektif, sebagai adjectives, bisa bermakna sebagai adverb. Jadi ingat difokuskan sama konteks penggunaannya ya, gitu intinya. Oke, di itu adverb ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya yang mau gue bahas gitu. Abis ini maraton record Pak Cik karena belum nyatet catatan di drive hilang pula. Wah ini mah gue yang bikin merasa bersalah ini. Oke ya, gak apa-apa ya. Memang sering terjadi guys dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, kesalahan dalam hidup gitu ya. Dalam surat jangan deh astagfirullahaladzim kepencet. Soalnya pernah tuh gue dalam surat apa ya, lupa-lupa gitu. Ah nantilah kalau gue inget lah. Guys aku bingung yang degree udah kalau misalkan nggak tahu penggunaan due to jangan dipakai, pakai because aja gitu. Oke ya, ntar gue coba untuk quizisnya. Emang kalian ready guys quizisnya guys? Aku sih yes ya. Jangan kahut-kahut. Kahut itu Kak Mala ya. Kita orangnya quizis banget. Quizis sebenarnya gue punya saham di quizis. Tuh. Jadi gue gak mau lah sama-sama gitu. Orang kita kan ini ya very differently gitu. Sangat berbeda banget gitu. Berbeda, pokoknya berbeda lah gue. Apa sih? Ntar ya. Ini mungkin nanti gak cukup ya. Karena maksimal itu 500 orang ya. Betul tidak mau mencolok ya. Ntar gue matiin dulu nih kolom chatnya nih. Strongly itu masuknya ini ya. Strongly itu masuknya ke manner. Nah, coba masuk dulu ke sini, adik-adik.
Gue buat 2 quizzes ya. Karena takutnya gak cukup nih. Jadi kalau misalkan gak cukup, ya gak cukup berarti. Apa lagi? Ingat ya, kalau misalkan mau ngetek gue di Twitter udah bisa gitu. Continue. Ya, ada 600 orang. Pokoknya gue gak mau denger, Sir, aku baru masuk nih, Sir. Udah, langsung aja. Kalau gak dapet quizesnya, udah bersabar aja. Jangan pakai 2 quizzes ya buat dapetin nilai nomor 1 ya. Wah, nanti juara satunya gak gue umumin sih. Gue bikin banner aja. Tuh ada 2 ya. Kalau misalkan link 1 udah full, pakai link 2. Kita mulainya jam 5 lewat 5 ya. Gitu. Ini untuk menguji seberapa jauh pemahaman adverb kita hari ini nih. Tuing, tuing, tuing. Kalau yang sebelah belum full mah masuk yang sebelah aja guys. Mau pakai lagu gak nih? Mau pakai lagu gak nih? Kita pakai lagunya Bang Jali nanti tapi. Oke, Atira udah ngangguk-ngangguk aja ini. Oke, oke, ntar ya kita cek dulu nih apakah udah masuk semua. 400, 11, 400. Yo wes. Coba lah nyari lagu yang pakai lagu ini aja ya, yang nggak ada suaranya gitu. Instrumental. Oke ya, kalau udah ready resen adik-adik. Kalau udah ready resen adik-adik. Eh, mana dikit banget ini yang resen nih, ya ampun. Oke, udah cukup ya resennya ya adik-adik ya. Kita mulai aja ya. Ntar kita siapin lagu dulu nih. Biar mellow gitu, mellow. Woi, jangan tidur ya, jangan tidur ya. Kerjain, 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 kerjain.
Waktu ujian tinggal 15 detik. Udah on nih. Oke. Udah ya, kita akhiri dulu ya. Udah on nih. Ntar kita lihat nih. Berapa persen akurasinya adik-adik? Jeng 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 jeng. 59% ya. Boleh lah. Oke ya, mantap ya. Bagus lah kalau gitu. Waduh, bikin kaget aja. Tak patut. Nih N juga nih. Wih, sip ya. Salah berapa nih adik-adik nih? Emang mau dibahas guys? Ini jalannya ini nih, jalan bukan bro, jalan Panarukan nih, Anyer Panarukan nih. Set. Oke, salah berapa nih? Salah satu, salah 7, salah 5, salah 8. Oke, wall adalah gitu dari bahasa Jawa ya. Sip lah kalau gitu. Salah 21 ser, siap. Ngomong aja sama daun. Yaudah yang penting sekarang tuh kerjain aja. Ntar kalian kan udah tahu nih, oh ternyata salahnya gini. Nanti coba kalian pertama nih discuss dulu sama teman-teman kalian di house kalian. Gitu. Nah, habis itu nanti pertemuan selanjutnya itu kita akan review materi dua materi ini ya. Jadi kunci jawaban yang kemarin, yang adjektif sama adverb kita akan bahas di pertemuan besok gitu. Bingung bedanya degree. Jadi tenang aja ya, adjektif kan emang belum ada kunci jawabannya. Terus juga yang adverb juga belum ada kunci jawabannya. Jadi gak apa-apa, ntar kita bahasnya di pertemuan besok. Pertemuan hari ini ya, hari Kamis ya. Gitu. Aku anggap ya udah kalau misalkan ada soal yang salah ya. He walks on the street itu adverbnya ini ya, place ya. Gak ada ya, gak ada place ya. Udah anggap aja bonus ya sebelum nanti gua akan ini. Time yang tadi ya. Ya udah mungkin itu orangnya yang bikin salah ya, biasalah manusia gitu kan. Masih oke, maaf saya share, gak apa-apa, senang aja adik-adik ya. Yang penting mah terus berusaha gitu kan. Ingat pemeran sepatu super pernah berkata ya, ku mulai hari dengan langkah pasti untuk mencoba lagi, tak menyerah, tak, ku tak akan kalah hari ini, esok atau nanti. Itu ya, ingat ya. Mending putar aja gak sih guys, putar aja gak sih? Putar ya musik, ketik musik adik-adik, ketik musik. Ntar ya, mana nih? Adanya yang DJ nih, kita kurang orang yang kalau DJ kan.
Saya sendiri sendiri sama. Sip, udah nemu nih, yuk. Udah kedengeran belum nih?